aku mau perkenalan diri dulu ya. Jadi aku Linggar yang akan menemani teman-teman untuk sesi sharing dan diskusi pada malam hari ini dengan tema seni melewati masalah gitu. Nah, sebelum kita mulai, kayaknya aku kenalkan dulu pemateri kece kita pada malam hari ini ya. Gitu. Malam ini kita akan ditemani oleh Kak Mita atau nama lengkapnya Kak Pramita Sari. Kak Mita ini merupakan psikolog klinis gitu di LIS dan juga Kak Mita ini sekarang lagi berperan nih sebagai HR profesional di salah satu bank yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi pengalamannya Kak Mita ini udah nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Dan topiknya malam ini menarik banget karena aku rasa ini relate gitu sama semua orang karena nggak ada orang yang nggak punya masalah gitu. Jadi malam ini kita mau diskusi soal gimana sih kita tuh harus menyikapi masalah, gimana kita harus melewatinya dan sampai akhirnya mungkin kita menemukan solusi dan akhirnya berdamai gitu dengan masalah itu gitu dan jadi kita jadi bertumbuh gitu karena ada masalah itu. Kak Mita, apakah sudah siap? Sudah, Linggar. Suara saya cukup jelas, Linggar. Oke, jelas Kak, aman-aman. Oke, teman-teman, em, kita langsung mulai aja berarti ya. Kamita sudah siap. Ini aku yang share screen aja Kak ya berarti ya. Iya. Oke. Sudah tampak ya Kak share screen-nya? Sudah. Oke. Oke. Thank you, Linggar. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk sudah join di pada malam hari ini, gitu ya, mau meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mendengarkan, mengikuti webinar pada malam hari ini dengan judul Seni Melewati Masalah. Izinkanlah saya, Mita, perwakilan dari Associate LIS, untuk sharing tentang bagaimana seni melewati masalah. Di sini saya izin sharing aja dan berbagi cerita dari pengalaman saya, dan mohon izin juga nanti mendengarkan cerita dari teman-teman, ya, bagaimana teman-teman melewati masalah yang teman-teman hadapi. Kemudian di sini kalau cukup waktunya nanti kita akan latihan, gitu ya, karena ini sesi terakhir di Love Yourself saya mengisi webinarnya, jadi mudah-mudahan ini cukup untuk kita merasakan kehangatan untuk kembali ke rumah masing-masing, gitu ya. Oke. Judulnya Seni Melewati Masalah yang berada di penghujung akhir tahun, gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu bentuk refleksi juga, sehingga tahun depan kita bisa mendesain hidup baru yang pengen kita inginkan. Slide berikutnya, Linggar. Apa itu masalah? Setiap orang punya definisi masalahnya masing-masing. Masalah itu bisa berasal dari luar maupun dari dalam diri kita, gitu ya. Masalah itu seperti benang kusut kalau kita tidak bisa menguraikannya dengan jelas. Kalau kita tidak bisa melihat masalah itu dari sudut pandang baru, kalau kita melihat masalah itu jika kita masih dipenuhi dengan block emotion negatif, gitu ya. Jadi perlu untuk kita melihat masalah tersebut dengan tepat dan jernih, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu secara perlahan-lahan. Banyak orang yang datang, gitu ya, bukan pengen, punya banyak masalah dalam hidupnya, dan pengen selesai saat itu juga secara instan. Namun tidak seperti itu. Karena selama kita hidup, pasti kita akan ditemukan masalah satu, masalah baru, masalah lama, dan itu tingkat derajat masalahnya berbeda-beda. Ya. Masalah ini, itu slide berikutnya, Linda.
Masalah itu, saya ambil dari 3 poin gitu ya, di mana masalah ini bisa menjadi penyebab, bisa jadi penyumbang, bisa jadi efeknya. Di mana masalah itu terkait dari, fisik, masalah fisik yaitu kesehatan fisik, masalah itu berkaitan dengan psikis batin, kemudian masalah itu berkaitan dengan social relationship, finansial, dan segala macam. Yang mana tiap masalah di fase fisik, psikis, social relationship gitu ya, di situ ada muatan emosinya. Muatan emosinya misalnya kayak penyakit fisik, kita punya penyakit fisik misalnya paru-parunya susah untuk apa namanya, ketika inhale exhale susah banget untuk bernafasnya. Mungkin di situ penuh muatan emosi, sakit hati, kekecewaan. Entah itu dia sebagai efek dari kita sakit hati atau itu yang membuat emosi itu membuat jadi ada nyeri di paru-paru atau di dada gitu ya, dan begitu seterusnya. Nah, dari efek yang saling berkaitan satu sama lain ini tentu mempunyai eee, penyebab yang saya tarik dan saya bahas di sesi ini, yaitu terkait dengan emosi. Apa yang bakal terjadi saat kita menyimpan banyak emosi negatif gitu, di dalam diri kita, di dalam batin, di dalam psikis, di dalam relasi sosial kita, itu pasti akan berefek macam-macam. Contohnya, kalau secara psikologi kita akan psikosomatis. Psikosomatis contohnya, jantungnya berdebar-debar, tiba-tiba GERD, tiba-tiba, cemas yang tidak yang terlalu berlebihan gitu ya. Nah, itu udah lari ke fisik juga gitu ya. Misalnya kayak garuk-garuk, garuk-garuk tangan gitu ya. Tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba GERD gitu. Kemudian secara sosial gitu ya, kita menjadi kayak sering miskomunikasi ke orang lain. Kita kurang understanding ke orang lain. Karena ada masih muatan emosi yang membajak diri kita sehingga kita itu tidak bisa melihat masalah dengan clear. Slide berikutnya. Nah, oleh karena itu teman-teman kita perlu melatih diri untuk melepaskan diri dari emosi negatif. Caranya yang pertama kita perlu pause atau jeda gitu ya. Karena kalau misalnya kita terbawa sama muatan emosi yang tidak sehat dalam diri kita, kita nggak akan bisa tenang. Kita akan langsung agresif gitu ya. Makanya perlu jeda, perlu menarik diri. Kemudian kita perlu breathing inhale, exhale terlebih dahulu. Bukan untuk apa ya, mengabaikan rasa yang hadir, bukan, tapi agar kita itu um, udara yang masuk itu tuh bisa ada ruang-ruang nafasnya. Karena ketika kita lagi marah, kita tuh nggak ngerasa kalau ada muatan-muatan emosi ini yang menyumbat aliran udara kita, aliran darah kita, ketegangan-tegangan di otot gitu ya. Kemudian bis itu adalah amati emosi yang hadir apapun itu. Jadi maksudnya adalah apakah kita dapat mengenali atau tidak dapat mengetahui emosi yang hadir secara spesifik gitu ya. Bayangkan kalau teman-teman pengen pengen mengetahui emosi apa yang lagi hadir gitu atau teman-teman udah tahu emosi yang hadir, bayangkan emosi itu seperti laut, ombak laut yang eh, ke daratan, yang ke tengah lautan, kembali seperti itu. Di mana emosi ini itu nggak bisa kita cegah, dia datang dan pergi begitu aja. Bayangkan hal ini untuk kita membantu apa namanya, mengelola emosi kita. Jadi dalam inhale exhale, bayangkan emosi yang hadir ini tuh seperti ombak lagi kedateng, lagi pergi gitu ya. Kemudian gunakan kalimat ini. Saya izinkan emosi ini hadir dalam diri ini. Saya terima dan saya hargai keberadaannya. Ulangi kalimat ini berulang-ulang. Jadi saya izinkan emosi ini hadir dalam diri ini.
saya terima dan hargai keberadaan. Tujuannya adalah supaya kita tidak menolak, mengabaikan, dan juga tidak menekan emosi yang hadir. Kemudian yang keempat itu adalah sadari. Sadari bahwa diri kita tuh bukanlah emosi kita. Tapi gimana caranya ketika kita lagi dibajak emosinya, apakah kita bisa menyadari? Tentu perlu latihan. Emosi kita adalah bagian dari kita, pasti. Jadi kita itu lebih dari emosi yang hadir dalam diri kita. Makanya kita perlu menguasai diri dalam mengelola emosi yang hadir. Yang kelima, tidak perlu selalu atau merasa perlu melakukan sesuatu atas emosi yang dirasakan. Maksudnya gimana? Ketika emosi itu ada gitu, kita tidak harus bertindak atau berbuat sesuatu. Ada kalanya kita tuh duduk sejenak bersama emosi kita. Misalnya, ini sering cukup saya lakukan, ketika saya lagi tidak baik-baik saja, saya akan mengambil ruangan atau toilet, saya akan mengurung diri di situ, dan saya akan mengizinkan apapun untuk hadir, pikiran, perilaku, emosi itu untuk hadir. Izinkan, kalau udah rilis, saya akan pelan-pelan inhale, exhale, kemudian saya akan temani emosi itu untuk hadir. Saya tidak akan lawan, saya justru rilis emosinya secara utuh dan secara sadar. Supaya emosi negatif ini tuh juga kita terima, nggak kita abaikan, bahwa kita tuh sebagai manusia wajar kok punya emosi negatif, emosi positif itu wajar karena kita manusia, kita bukan Tuhan. Kemudian yang keenam, berlatih mencintai emosi. Bagaimana kita mencintai emosi yang membuat kita merasakan sakit? Nah, bagaimana caranya adalah ketika kita udah punya kesadaran penuh dan mulai sudut pandang yang baru, disitulah kita belajar mencintai emosi apapun yang hadir pada diri kita. Tuh teman-teman. Slide berikutnya. Nah, bagaimana banyak cara untuk kita mengatasi atau melewati masalah yang kita alami. Banyak banget caranya. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari dalam tuh maksudnya kita udah dibekali nih metode-metode self healing dari profesional kita. Atau dari luar kita mencari bantuan profesional karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Slide berikutnya ada beberapa contoh nih teman-teman. Metode untuk cara kita melewati masalah ini. Namun ketika kita melewati masalah ini, cara-cara yang kita lakukan kadang-kadang ada efektif tidak efektif. Ada yang baik dan buruk. Ada yang sehat tidak sehat. Contohnya kayak curhat. Entah itu curhat ke teman, keluarga, sahabat, pasangan, atau profesional. Kemudian melakukan terapi atau konseling ke profesional kesehatan. Kemudian olahraga, ada yang lari ke narkoba dan alkohol, ada craving makan, minum, atau craving shopping misalnya gitu ya. Kemudian ada journaling, ada mendengarkan musik, traveling, konfrontasi atau agresif, ada yang berdoa, dan banyak lagi. Jadi kita tuh sebenarnya punya modal untuk melewati semua masalah. Namun kadang ada modal-modal yang dalam kita melewati masalah itu ada yang tepat, tidak tepat gitu. Jadi teman-teman kalau ada masalah tuh teman-teman biasanya ngapain sih? Strategi apa yang teman-teman lakukan pertama kali ketika ada masalah? Apakah langsung curhat atau mengurung diri dulu atau apa gitu ya? Nah, dalam proses kita melewati masalah, selain kita harus mengenali emosi kita karena emosi ini sangat membajak diri kita gitu ya, kita perlu latihan yaitu dengan forgiveness. Namun sebelum kita ke forgiveness, saya akan membahas dulu tentang unforgiveness. Slide berikutnya. Teman-teman kalau lihat orang ini tuh kayak bawa
karung gede gitu ya, karung gede yang isinya tuh banyak banget masalah yang dia pikul gitu ya. Nah, di sini unforgiveness ini tuh bersifat repetitif atau ruminatif atau pengulangan. Di mana ketika kita unforgiveness ini ternyata ada obsesi terhadap kemarahan, kebencian, dan dendam yang kita berikan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Nah, kalau kita tidak unforgiveness ya teman-teman ya, eh, saya mau cerita dikit. Unforgiveness itu ibaratnya tuh kayak gini. Sesuatu yang memberikan efek menyenangkan akan cenderung diulang. Saat berhasil membalas dendam, maka akan timbul perasaan puas dan menang. Jadi unforgiveness tuh sama kayak eh, apa namanya? Bukan. Ketika kita dapat ketika kita pengen sesuatu, kita dapat reward itu tuh sesuatu yang menyenangkan. Dan itu sama juga sama dengan hal unforgiveness. Jadi kalau kita berhasil balas dendam ke orang tersebut dalam bentuk apapun, itu kita akan mengulangi perilaku lagi, pikirannya atau emosinya. Nah, ini tuh menjadi candu baru di mana kita tuh berpikir bahwa cara terbaik untuk merasa puas adalah dengan membalas dendam dan berbuat kerusakan pada orang lain. Sama seperti yang pernah kita alami dulu. Jadi kalau misalnya saya dipermalukan oleh orang A gitu ya, saya akan melakukan hal yang sama kepada orang tersebut gitu ya. Entah ke orang tersebut atau ke orang lain secara kita tidak sadar. Itu termasuk ruminatif di mana di situ kita belum selesai forgive kepada orang yang telah menyakiti kita. Kemudian kita akan terobsesi dengan pembalasan dendam. Hati kita dipenuhi kekuatan akan penyerangan dan kesalahan. Terus kita juga akan takut akan ada orang di luar sana yang sakit pada kita dan hendak membalas dendam sebagaimana kita membalas dendam sebelumnya. Begitu seterusnya seperti hidup dalam lingkaran setan yang menjadi kebiasaan bahkan obsesi. Makanya, jangan jadikan emosi negatif ini sebagai motivasi untuk menang. Karena emosi negatif yang mengakar hanya akan merusak diri kita. Jadi, ketika teman-teman direndahkan, ketika teman-teman dinilai tidak capable, tidak kompeten, tidak oke dalam menyelesaikan apapun gitu ya, jangan emosi negatif itu, emosi marah, kesedihan segala macam itu sebagai bumbu atau kendaraan untuk teman-teman mencapai keakuan bahwa saya tidak seperti yang kamu ingin kamu ucapkan. Karena ketika kita berusaha untuk jelaskan kepada orang tersebut, kitanya pada akhirnya capek karena orang tersebut tuh kalau udah nilai jelek sama kita, ya udah nilai jelek mau sebagus apapun kita berusaha tetap akan dinilai jelek gitu ya. Makanya jangan pernah jadikan emosi negatif ini sebagai kendaraan teman-teman untuk sukses, untuk membuktikan diri teman-teman bahwa saya tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu latihan yang namanya forgiveness. Berikutnya, di mana forgiveness ini tuh slide berikutnya ya, boleh tinggal. Udah muncul, Linggar. Oke. Udah muncul? Udah. Oke. Nah, dalam forgiveness ini, yang pertama adalah memaafkan itu adalah pilihan. Kita boleh memilih memaafkan atau tidak memaafkan. Namun memaafkan itu bukan sekedar kata-kata aku memaafkanmu, ya tidak apa-apa, nggak kayak gitu. Tapi karena kita memahami adanya dampak buruk dari tidak memaafkan kepada diri sendiri, yang itu yang berefek kepada fisik, psikis, batin, relasi, makanya kita belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, orang yang merasakan sakit hati itu netral dan manusiawi banget ketika memiliki keinginan untuk balas dendam. Jadi kalau ada orang yang
Ketika ada teman, sahabat, atau keluarga yang pengen balas dendam sama orang itu, kita pahami bahwa itu natural dan manusiawi karena dia udah disakiti. Jangan kita bilang, "Nggak boleh kamu kayak gini, nggak boleh kamu balas dendam." Jangan dulu, karena bukan di state itu kamu mengatakan kata-kata demikian. Yang ketiga, mengganti keinginan destruktif menjadi konstruktif. Contohnya, dari kita, mengganti dari kita pengen balas dendam ke orang ini, akhirnya kita rubah menjadi simpati, empati, sama welas asih. Contohnya kayak, saya dibilang tidak capable dalam bekerja ataupun dalam berelasi di teamwork gitu ya, sama senior saya. Dan ini kejadian real. Awalnya pasti saya marah, saya nggak terima, saya pengen buktikan bahwa saya tuh benar gitu loh. Namun sebelum dia sampai mengatakan itu, saya pernah mengatakan pada dia bahwa dia nggak capable, padahal dia udah lama di bidang tersebut gitu loh. Tapi masih nggak capable, masih mengandalkan orang lain, di mana sistem kerja saya dengan kakak sepupu saya ini sangat bertolak belakang sekali. Kalau saya orang tipikalnya well prepare dari A sampai Z saya siapin gitu ya, dia nggak. Ketika hari pelaksanaan baru dia kayak buru-buru mempersiapkan sesuatu gitu. Saya juga seperti itu kadang-kadang teman-teman. Di mana saya biasanya seperti itu tuh ketika saya bukan terkait pekerjaan gitu. Jadi ketika saya bekerja tuh saya udah punya well prepare, saya tahu timingnya kapan mengerjakan dan kapan ini itu yang saya mau. Sedangkan kakak senior saya enggak. Kakak senior saya tuh pas saat dibutuhkan aja dia baru bergerak gitu loh. Nah jadi di sini kita nggak ada komunikasi gitu. Dan akhirnya ketika dia menceritakan ke teman-temannya, oh saya nggak bisa nih kerja sama si Mita gitu loh. Secara personal nggak ada masalah, tapi secara kerja saya ada masalah. Tapi dia tidak mengatakan masalahnya apa, apakah sistem kerjanya, apakah dalam pola komunikasinya. Dan ketika dia dan saya dan dia harus bertemu sama atasan kita di mana kita harus presentasi, ketahuan bahwa um, persiapan yang lebih matang itu akan diterima oleh atasan dibandingin persiapan yang setengah hati dilakukan. Dan itu review dari atasan kami terhadap kami yang bertolak belakang sekali, kayak kutub utara, selatan gitu ya. Jadi di sini akhirnya saya tidak, kalau dulu egois mengikuti ego, tuh kan apa yang saya bilang, saya kan lebih capable daripada kamu, sis, gitu kan. Tapi saya tidak memilih mengatakan itu. Kenapa? Karena ketika dia menjelekkan saya di hadapan teman-temannya, saya mencoba untuk melihat sisi lain, bahwa sebelum kamu menghina orang lain, apakah kamu sudah mengaca pada diri kamu sendiri? Sudahkah kamu melihat pandangan orang lain yang benar-benar netral, melihat pekerjaan kamu secara capable dan secara kompeten. Di situ, ketika atasan saya menjelekkan senior saya ini, saya berusaha untuk netral dan tidak ikut menghakimi. Karena kalau kita udah ikut menghakimi, dia tuh udah malu loh di depan atasan. Kita nggak perlu juga melucuti pakaiannya untuk mempermalukan dirinya. Gitu. Dimana di situ saya belajar mengembangkan welas asih, simpati, dan empati. Itu susah, perlu latihan gitu ya teman-teman ya. Di sini bukan saya menjelekkan uh, dianya, enggak. Karena saya pun juga ada kesalahan. Saya bilang di awal saya juga menjelekkan dia gitu ya. Jadi di sini saya juga belajar untuk melihat apakah saya sudah capable atau belum. Walaupun ketika saya sudah kompeten, saya belajar untuk tidak mengikuti ego saya untuk merendahkan orang gitu. Yang keempat, ketika kita memaafkan, itu tuh tidak menjamin resolusi konflik, ya. Memaafkan tidak menjamin adanya pemulihan hubungan seperti sebelumnya. Memaafkan bukan berarti kita menyetujui perbuatan orang yang telah menyakiti kita. Seseorang mungkin aja memecahkan konflik, tapi tidak
dia tidak, tapi dia tetap menyimpan rasa dendam, atau bisa kebalikannya, dia memaafkan tapi konfliknya nggak selesai, supaya kondisinya tenang-tenang aja, ada kayak gitu. Yang kelima, memaafkan itu untuk kesehatan fisik, psikis, batin kita. Kitanya dulu nih, baru orang lain. Slide berikutnya. Ada satu artikel gitu ya dalam buku, dan saya kutip ini dari seorang psikolog, jadi saya tulis namanya dia, dengan judul Mengapa Memilih Menjadi Korban Kalau Bisa Menjadi Pemenang. Itu saya kutip tulisan beliau dari sebuah buku gitu ya, makanya saya cantumin nama beliau. Slide berikutnya, Lingga. Yang quotes ini ya, Mbak Mita, udah muncul? Ya, Mengapa betul memilih? Iya. Nah, di sini beliau tuh membahas banyak hal gitu ya. Saya akan breakdown satu persatu. Yang pertama, menurut beliau tuh karena kita tuh produk masa lalu. Produk masa lalunya tuh maksudnya apa? Kita tuh dibesarkan dengan pola asuh yang entah sehat atau tidak sehat. Orang tua mengajarkan kita tuh pola relasi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, bagaimana kita menempatkan diri di situasi-situasi kayak misalnya ketika kamu jadi anak, kamu apakah harus melawan orang tua? Ketika kamu berada di lingkungan keluarga besar, apakah kamu diminta untuk hormat, untuk respect, misalnya untuk cium tangan atau apa gitu ya. Kemudian pola cara berpikir. Ini kita bisa lihat dari orang tua kita ketika menghadapi masalah, mereka pola pikirnya seperti apa sih? Apakah pola pikirnya itu yang negatif, atau yang netral, atau yang seperti apa? Kemudian pola pengambilan keputusan, apakah pola pengambilan keputusan ini itu agresif, atau pasif agresif, gitu ya, atau kaku, gitu ya. Kemudian isu masalah apa sih yang sering terjadi dalam hidup kita, gitu ya, itu juga bisa menjadi salah satu produk masa lalu yang dimana itu nggak selesai. Contohnya kayak bagaimana sih hubungan orang tua kita dengan keluarga mereka gitu ya, dengan ayah ibunya, kemudian dengan saudara-saudaranya apakah sehat atau tidak, kemudian muatan emosi apa aja yang banyak di dalam keluarga ini hadir, kemudian pola penyelesaian masalahnya seperti apa. Karena kita itu sebagai manusia itu akan belajar dari keluarga kita, keluarga inti, orang tua, saudara, kemudian berkembang ke keluarga besar, kemudian berkembang lagi ke lingkungan, entah itu pertemanan, sekolah atau kerjaan gitu ya. Akhirnya membuat kita tuh jadi produk masa lalu gitu. Karena kita ada pengalaman masa lalu seperti ini, saya akan bertindak seperti ini gitu. Kemudian yang kedua, pilihan. Mengapa ada orang yang merasa selalu menjadi korban? Ketika seseorang merasakan, rasanya itu tanda kutip gitu ya, salah saat memutuskan, ia tuh merasakan dampaknya, lalu memberikan makna. Maknanya tuh juga nggak bagus. Apabila kita tidak membuka dan memperbaiki diri, itu tuh membentuk lapisan pertahanan diri tuh yang kurang sehat, di mana kita tuh akan menutup kesadaran diri kita untuk berubah sebagai bentuk perlindungan diri dari rasa yang tidak nyaman, malu, takut, dan lain-lain. Dalam menentukan pilihan, apapun itu kita menggunakan pola pikir kita, intelektual kita, untuk mau membuka dan memperbaiki diri secara utuh. Kita punya pilihan tersebut, gitu ya. Maksudnya kayak gimana sih? Contohnya, misalnya kayak kita tuh mau playing victim atau enggak sih? Apakah kita mau egois atau tidak?
Apakah kita mau untuk membuka diri kita untuk mendengarkan masukan orang lain? Apakah kita mau open mind, open heart gitu ya? Itu pilihan kita gitu. Kemudian ketika kita udah menentukan pilihan, berikutnya apakah kita mau menjadi pemenang? Pemenang tapi bukan korban gitu ya. Pemenang di sini adalah mau nggak sih kita mengakui bahwa diri kita tuh salah, mengakui bahwa kita tuh memberikan dampak buruk ke orang lain. Nah, saya tuh pernah mengatakan kepada kakak senior saya ini gini, dia itu ketika di awal-awal kerja sama saya tuh tension banget, sampai dia GERD, sampai dia stres gitu ya. Bukan hanya saya, tapi ketika dia dapat tekanan dari atasan saya juga gitu yang tipikalnya sama kayak saya gitu dalam pola kerjanya, dia makin menjadi gitu. Jadi saya juga penyumbang di situ, atasan saya juga penyumbang di situ, dan dia juga penyumbang untuk masalahnya dia sendiri. Akhirnya saya berani bilang gitu ya, Kak, apakah eh, saya juga memberikan tekanan kepada kamu sehingga kamu suka GERD, suka menekan emosi kamu, suka nggak apa ruwet pikirannya. Dia nggak sadar. Sampai ketika saya ngomong seperti itu, baru dia terdiam. Terdiam dan dia nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Ketika saya berani mengakui bahwa saya menjadi penyumbang masalahnya dia itu, bukan beban. Tapi kayak kesadaran penuh bahwa saya juga tersangka loh, sehingga menyebabkan orang lain tuh jatuh sakit. Gitu. Menjadi pemenang di sini adalah berani mengakui kesalahan kamu dengan sadar penuh gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara Firefox kata kembang api di belakang karena lagi Firefox dekat tempat ibadah gitu ya, tempat ibadah agama lain gitu. Menjadi pemenang adalah ketika kita sudah sadar penuh akan apa yang pengen kita ungkapkan, baik buruknya, dan kita siap menerima judgement apapun ya. Kemudian ketika kita udah jadi pemenang, berarti kan kita udah sadar, berarti kita udah punya selesai dalam apa namanya unfinished business tersebut. Maksudnya itu adalah kita udah selesai pada diri kita. Kita nggak lagi menyalahkan siapapun, keadaan, kepada Tuhan, pada diri sendiri, tidak menyalahkan mood gitu ya, mood saya naik turun gitu ya, kemudian pilihan dan keputusan kita gitu. Kemudian kita akhirnya belajar terkait dengan hakikat dan memberdayakan diri. Maksudnya apa? Ketika kita ada masalah, pelajaran penting apa yang membuat saya lebih kuat dari peristiwa itu? Kayak refleksi, berikan pertanyaan refleksi pada diri sendiri gitu ya. Apakah sejauh mana saya sudah mengenali diri saya, sejauh mana saya sudah menggali kompetensi saya, sejauh mana saya sudah mengenali potensi saya gitu. Sejauh mana saya sudah tidak lagi menyalahkan orang lain, sejauh mana saya sudah belajar dalam masalah yang saya hadapi gitu ya, entah itu pengulangan masalah atau masalah baru. Kemudian yang terakhir itu adalah ketika kita udah belajar gitu ya, akhirnya kita belajar untuk memanusiakan manusia, karena banyak dari kita tuh kita udah sadar, udah oke, tapi kita nggak memanusiakan manusia gitu. Jadi ketika kita udah sadar penuh, kita memanusiakan manusia walau dia tuh pernah berbuat salah yang ekstrim, contohnya kayak pembunuhan. Kita nggak perlu lagi ngejudge hidupnya dia. Kalau kita ngejudge hidupnya dia karena dia berbuat salah gitu ya, namun saat ini dia sudah berubah gitu, kita judge dia itu karena dia kita masih tersimpan dalam memori kita tuh bahwa dia orang jahat. Kita masih hidup di dalam kesalahannya dia gitu. Kita nggak hidup dalam perbuatan baiknya dia yang saat ini gitu. Makanya ketika orang mau berubah walaupun sekecil apapun, kita belajar untuk berapresiasi kepada orang tersebut dan kita memanusiakan dia. Kita nggak perlu ngejudge dia,
nggak perlu julitin dia, nggak perlu membicarakan dia di belakang, gitu ya. Kita izinkan dia untuk berproses merubah perilakunya dia, merubah kehidupan dia menjadi lebih baik. Itu namanya memanusiakan manusia. Kemudian kita tuh perlu ini nggak memanusiakan manusia itu bukan perkara mudah, perkara yang sulit, apalagi ketika ada orang yang sudah menyakiti kita luar biasa, namun sikap balik kita tuh adalah menolong dia di saat susah. Itu sikap balik yang sangat susah untuk dilakukan. Itu butuh kekuatan dalam diri untuk mau welas asih kepada orang tersebut. Gitu. Slide berikutnya. Oke. Ini 2 slide terakhir gitu ya teman-teman, saya kutip dari 2 quote yang sangat me-remind saya lagi, yaitu setiap kali ketika kita menyimpan rasa marah, benci, dan dendam, maka kita lebih beresiko terkena masalah kesehatan, fisik, psikis, dan batin. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau berefek gitu ya, belajarlah untuk kita mengurangi. Kalau tidak bisa menghilangkan, belajar mengurangi. Belajar nggak nyimpan sampah-sampah batin. Slide terakhir. Ini dari Lao Tzu gitu ya. Hidup itu adalah serangkaian perubahan yang dialami dan spontan. Nggak perlu melawannya. Itu hanya menciptakan kesedihan. Bahkan biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan dan izinkan segala sesuatu mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang disukainya. Jadi ketika kita ada masalah, peluklah masalah itu. Ketika kita lagi terbajak sama emosinya, peluklah emosi tersebut. Karena ketika orang yang lagi dipenuhi sama emosi negatif, nggak akan bisa untuk dinasehati. Cukup kita hadir di orang tersebut, dengarkan saja kemarahan. Jangan pernah kasih nasihat gitu ya. Setelah selesai, kita inhale exhale dan kita kembali melihat masalah tersebut. Kalaupun masih menyimpan masalah dendam tersebut, masih belum memaafkan, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kitanya sadar bahwa kita masih belum bisa melepaskan ego kita akan dendam, akan rasa balas dendam. Gitu. Kurang lebih itu teman-teman materi saya pada malam hari ini, gitu ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Saya buka sampai 8.10 sebelum kita bersama-sama latihan. Begitu, Lingga. Ya, oke. Materinya luar biasa banget ya, teman-teman. Ini kayak jadi reminder buat kita bahwa kita tuh kudu menerima dulu untuk menjadi pemenang, gitulah. Luar biasa. Oke, teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung open mic aja, atau boleh juga tulis di kolom chat. Gitu. Nanti akan dijawab oleh Mbak Mita. Silahkan. Mungkin sebelum teman-teman nanya, aku juga mau nanya dulu nih Mbak Mita. Kita nih kan kadang sebagai teman dekat dari seseorang tuh juga sering gitu ya dicurhatin sama teman kita. Nah, kalau misalnya kita dicurhatin, itu udah sering banget, sampai eh, kayak kita tuh jadi tempat sampah buat masalahnya dia, dan itu justru bikin kita juga jadi beban mental gitu. Nah, itu gimana sebaiknya kita sebagai teman buat ngasih tahu si temen itu biar ya udah gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak cukup cerita ke aku aja, kamu tuh harusnya ke profesional gitu. Gimana cara ngasih taunya tuh, Mbak? Kalau dia lagi dibajak emosinya, jangan pernah kita kasih nasihat. Ya, ketika dia menceritakan apapun itu, jangan kasih penguat. Penguat tuh maksudnya gini, apa namanya? Kan aku udah bilang orang ini tuh nggak baik buat kamu gitu. Kan aku udah bilang bahwa dia udah melakukan kesalahan gini-gini. Jangan ngasih penguat itu.
Karena kalau semakin kita kasih penguatnya, itu makin jadi tuh dia kebayar emosinya. Makanya ketika dia udah agak tenang, 2 harian gitu, kita harus lihat lagi tipikal teman kita tuh dia butuh tenangnya tuh berapa lama. Kalau butuh tenangnya tuh cepat, misalnya sehari gitu ya, kemarin terima kasih udah cerita ya, gini aku kan kurang capable ya dalam memberikan saran, mau nggak kita sama-sama ke profesional kesehatan tanya, atau enggak kita sama-sama mencari apa namanya solusinya gitu loh. Jadi nggak dibiarkan sendiri, jadi tuh nggak kayak saya gila ya, emang saya ada gangguan jiwa ya gitu kan. Jadi untuk menghilangi stigma itu perlu yang sebagai penasehat kitanya sama dianya gitu ya, untuk sama-sama mencari bantuan gitu. Kita temenin kalau misalnya dia merasa nyaman untuk ditemani gitu. Jadi ketika dia udah merasa nyaman ke profesional gitu ya, aku nggak temenin lagi ya, aku lihat kamu udah baik-baik aja, aku akan nanti dengar dari cerita kamu aja kalau kamu nggak keberatan, kalau kamu memang pengen cerita gitu. Jadi kitanya sendiri perlu mensejajarkan diri kita kepada dirinya gitu. Jangan kita tuh mereka tuh nggak minta nasihat, mereka cuma minta didengarkan, udah kita dengerin. Nggak perlu juga ketika kita udah tahu, aku udah tahu loh apa masalah kamu, aku tahu kamu dibohongin, cuman aku nggak enak aja ngomongin. Jangan perlu lagi ngasih penguatan yang kayak gitu gitu. Diamin aja, jangan jangan tambah-tambah sesuatu yang bakalan membuat dia tuh jadi marah atau makin down gitu. Oke, gitu. Jadi emang bertahap ya, nggak bisa langsung kita potong tel gitu, nggak bisa. Oke. Nah, kalau misalnya, tapi kan ada tuh kadang tuh temen yang sampai misalnya nih dia ngehubungin kita, terus dia tuh ngancem mau self harm gitu, Mbak Mita, gimana tuh? Kalau udah ada yang ngancem self harm gitu. Self harm-nya itu apakah dia acting out, ataukah dia untuk cari seeking attention, atau dia benar-benar melakukan itu karena dia udah nggak kuat lagi gitu. Kita balik lagi kenalin teman kita, apakah teman kita tuh orang yang suka ngumbar sesuatu gitu, atau teman kita tuh tipikalnya diem, nggak mau cerita banyak. Nah, ini kan kayak kutub utara sama selatan gitu ya, kita perlu di tengah-tengah. Ketika teman kita yang yang suka latah atau suka cerita gitu ya di publik gitu ya, kita cukup diem aja. Kalian kita tanya, kamu masih ada yang mau kamu ungkapin nggak? Atau ada masih kamu pengen lepasin nggak? Kalau ada, aku di sini dengerin aja ya, aku nyimak aja ya, gitu. Kalau kamu pengen aku pergi, aku pergi. Kalau kamu pengen aku temani kamu, ya aku temani kamu. Tapi ketika kita jadi penolong buat orang lain, kita harus buat set boundaries dulu, gitu. Set boundaries, apakah kita saat itu kita lagi good nggak sih diri kita lagi nggak capek mental, nggak capek fisik kah saat itu ketika kita nolong orang lain, gitu. Kemudian untuk teman-teman yang tipikalnya diem gitu ya, nggak banyak cerita, nah ini nih yang perlu untuk diajak ngobrol gitu, diajak untuk ditemani gitu. Tapi kalau untuk yang teman-teman ini kita perlu minta izin gitu, minta izin apakah kamu mengizinkan saya untuk hadir di dekat kamu, mengizinkan saya untuk stay dalam telepon ini, atau dalam aku berada di kamar kamu atau di ruangan kamu gitu. Jangan pernah melawan atau mencoba untuk menahan, jangan pernah. Karena kalau semakin kita memberikan perlawanan atau memberikan tindakan yang tidak tepat, dia akan semakin cranky, baik yang itu diam maupun yang terbuka gitu ya, terbuka atau acting out itu. Jadi perlu hati-hati nih, Linggar. Dan ketika kamu oke,
Dan ketika kamu Ya, apa namanya? Dan ketika kamu lagi siap untuk yang intinya tuh kalau orang mau self harm itu intinya kita harus tenang sih, nggak boleh nggak tenang gitu Linda. oke. Berarti eh, berarti kita sebagai sahabat itu juga harus jadi support system buat mereka gitu ya Mbak ya. Emang karena kita yang paling dekat, jadi kita harus jadi support system gitu. Oke. Hmm, oke Mbak. Kan tadi Mbak Mita udah bilang kalau apa gimana caranya kita melewati masalah itu bergantung sama pola asuh juga kan Mbak. Pola asuh terus dari keluarga inti, dari keluarga kerabat, terus dari lingkungan. Nah, sebenarnya itu seberapa ngaruh sih, Mbak? Oh, oke, ini Mbak Dita kayaknya mau nanya. Sebelum dijawab pertanyaan aku, mungkin bisa ke pertanyaannya Mbak Dita dulu. Silahkan, Mbak Dita. Oke, aku mau nanya deh, Mbak. Kalau misalkan nih kita udah paham kan, kayak misalkan aku nih kan udah paham masalah kesehatan mental, terus udah paham gimana sih kalau misalkan ada orang yang nggak ngertiin kita, padahal kita lagi pengen didengerin doang, tapi orang nggak ngertiin kita tuh kita, oh ya udahlah dia emang nggak ngerti kok gitu. Ya udahlah, letting go gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak keluarga gitu kan Mbak, kayak misalkan mama atau orang lain gitu, ya mengedukasi mereka gitu kan. Kadang mereka yang malah kayak yang terakhir aku dapat voice note tuh kayak yang udahlah orang itu tuh yang penting ikhlas bla bla bla. Padahal aku tuh gak ngapa-ngapain gitu loh, gak curhat gak apa, tapi kayak sering dikasih voice note sama mama gitu yang ya sebenarnya bagus sih, maknanya bagus kalimat yang di share itu. Tapi kadang ada bahasa-bahasa atau apa ya kalimat atau kata yang mungkin agak aman gitu didengerin kayak udahlah nggak usah banyak teori, udah nggak usah banyak ini itu, yang penting pokoknya kita tuh menerima gini 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 gitu. Padahal aku kan nggak ngomong apa-apa, udah nggak usah banyak ngomong juga, nggak usah banyak ngomong gini. Ya mungkin maksudnya dia nggak usah ngomong yang apa, aku juga nggak ngerti. Tapi kan kesannya ketika beliau ngomong nggak usah ngomong, berarti aku nggak boleh ngomong sama sekali dong gitu kan. Jadi kayaknya aku tuh kayak udahlah. Jadi kadang cuma tak read, tak dengerin ya udah nggak aku bales gitu karena aku juga males berdebat gitu kan. Itu gimana ya Mbak Mita? Aku nggak pengen sih kayak ngatain orang tuaku atau keluargaku kayak toxic family gitu kan. Meskipun kadang-kadang aku merasa iya hampir mirip toxic sih. Cuman kan kayak aduh kesannya kok jahat banget aku ngatain mereka toxic. Aku anggap ya udahlah mereka karena nggak tahu ilmunya gitu. Cuman kan keterusan gitu sampai sekarang gitu. Kadang WA, voice note ya tuh nggak jelas gitu loh. Aku jadi kadang tuh bingung. Berarti nggak boleh ngomong. Nanti kalau aku nggak ngomong aneh juga kan Mbak kalau aku nggak ngomong sama sekali. Jadi bahasanya tuh kayak udahlah nggak usah banyak teori, nggak usah banyak ngomong gini apa sih gitulah Mbak gitu. Iya iya. Heeh. Mana sih menyikapi gitu loh menghadapi beliau-beliau atau mereka-mereka yang notabene masih keluarga, nggak mungkin kita tuh bikin boundaries yang terlalu kuat gitu kan. Tapi kalau nggak dibikin boundaries kok kayaknya mengganggu banget gitu. Gimana tuh Mbak? Kalau keluarga ini tuh memang rada-rada susah ya Mbak Dita ya. Nah, kalau toxic gitu ya, kalau yang saya pernah diajarin gitu ya, kalau kita masih punya mindset toxic di dalam diri kita, itu sampai kapanpun akan ke bawah gitu. Jadi pola pikir kita bahwa muat pikiran ini, ketika Mbak Dita bilang toxic, ada muatan emosi nggak di dalamnya? Emosi yang Ada nggak sehat. sih, ada. Bahkan kadang aku tadi kan sempet ya Mbak Mita kan bilang kayak orang yang membawa dendam terlalu lama tuh kayak kadang bisa bikin kita sakit fisik gitu kan. Iya sih, kadang aku merasa tuh kayak kayak sebulan ini aja aku harus ke dokter ya, dokter saraf, dokter fisioterapi, psikiater, sama dokter penyakit dalam gitu. Kadang aku tuh kadang-kadang mikir, aku tuh sakit karena emang bener-bener aku itu sakit, karena memang tubuhku memang lagi sedang tak berdaya gitu. Atau karena aku terlalu juga gitu, terlalu banyak mungkin input-input negatif, pikiran negatif, atau apa perasaan negatif sehingga
ya gitu, mungkin daya tahan tubuhku yang kurang kuat, kayak sering sakit-sakitan gitu. Dan kadang itu orang tua bukannya dengan memeluk dengan yang sakit apa Dok, ya udah berobat, bersyukur gitu. Kadang-kadang tuh kayak yang kemarin aja WA suamiku, Mhm. bilang, ya mungkin itulah, apa sih, apa bahasanya ya, ya mungkin itu akibat dari perbuatannya, intinya gitulah pokoknya akibat dari perbuatannya, dan itu tuh nggak dijelasin perbuatan yang apa. Sebenarnya tuh WA untuk suamiku sih, cuman aku baca gitu kan, aku baca gitu Mmm. sih, karena aku agak nggak terima, ya udah aku WA mama. Bahasanya intinya aku kan belajar dari salah satu tempat loh Mbak, yang describe, terus, ekspresi kayak harapannya apa, terus nanti konsekuensinya apa, itu bahasa kalimat asertif gitu loh, faktanya apa, perasaanku bagaimana, harapanku apa, konsekuensinya apa, kayak gitu-gitu tuh aku bikin kalimat asertif, mungkin aku kirim ke mamaku, terus mamaku bikin voice note itu, yang intinya nggak usah banyak teori lah, nggak usah banyak bicara gini-gini. Ya jadi aku tuh mikir, kenapa ya kok aku tuh jelimet di masalah ini aja gitu. Terus tadi tuh kayak voice note sih, intinya, anakku tuh kayaknya mau diambil pulang, mau dikasih support, mau kan habis kena sanksi gitulah ya, aku jujur aja anakku habis kena sanksi, jadi harus kena sanksi 1 bulan, 1 bulan tuh nggak boleh pegang HP gitu di asrama kan. Jadi terus nggak bisa komunikasi. Aku feeling sih kayak mimpi, kepikiran anakku, terus aku WA mamahku, "Kenapa Ali nggak bisa dihubungin bla bla bla." Terus mamahku jelasin tuh ke suamiku kayak gitu, mungkin itu akibat perbuatannya gini-gini. Jadi kan kesannya apa ya Mbak, kok aku tuh kesannya kayak dianggap kayak anak yang durhaka, terus kayak, semua hal yang negatif itu kayak akibat dari perbuatanku gitu loh, Mbak. Aku mengambil Mmm. hikmahnya gitu, kayaknya segala hal sampai aku bilang WA ke mamaku tuh, "Oke Mah, aku terima apapun judgement dari Mama, dari siapapun deh, everyone. Itu pokoknya semua orang selain aku itu baik, benar, sempurna, suci, perfect. Hanya aku pokoknya yang paling jelek, buruk, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak khilaf, itu hanya aku. Selain aku pokoknya semua bersih." Aku sampai bilang gitu sama mamaku, sampai aku saking jengkelnya gitu loh. Kalau apapun tuh kok ya kesannya aku aja yang disalahin, orang lain yang kena apa, aku yang disalahin lagi. Sampai aku bilang, "Kenapa sih selalu aku yang disalahkan, selalu aku yang disalahkan? Aku capek Mah, aku lelah," aku gitu. "Biarkan aku istirahat." Aku sampai bilang gitu, terus akhirnya mama tadi sih voice note lagi, intinya anakku udah habis kan masa sanksinya minggu ini, terus kayaknya mau diambil pulang istirahat weekend, terus mau disupport, mau dibawa ke dokter gigi karena giginya sakit, terus, "Kamu mau pulang nggak ke Madiun? Kalau mau pulang ya pulang aja, kalau enggak ya nggak apa-apa," gitu. "Kita support Ali supaya dia, ada kita-kita yang men-support dia," gitu. Aku juga udah WA sih ke anakku, aku bilang, "Sayang, apapun yang terjadi gitu, sebesar apapun kesalahanmu," aku bilang, "kalau Mama selalu ada untuk kamu, Mama akan support kamu, Mama tidak akan pernah melihat kejelekanmu suatu kejelekan, tapi itu ya sekedar proses dalam perjalanan hidup anak remaja," aku bilang kayak gitu sih. Aku udah WA terus dan dibaca sama dia meskipun jawabannya ya, "Amin, baik, insya Allah." Cuma satu kata, 2 kata aja tuh udah bagus banget deh. 2 kata tuh udah bagus banget, paling 1 kata gitu, "Amin, iya, nggak apa-apa, baik," kayak gitu-gitu. Ya itu sih Mbak, jadi kayak aku tuh kadang, apa, timbunan-timbunan, apa ya, masalahku yang mungkin sejak kecil lah. Orang kan bilang inner child gitu ya Mbak, aku tuh bukan inner child lagi, sepanjang hidup itu apa sih namanya, ada nggak ya? Kalau inner child kan masa lalu di masa kecil, aku tuh nggak yang di masa kecil gitu loh, yang kayaknya hampir seluruh hidupku tuh kayaknya terluka terus gitu loh, semua fase kehidupanku tuh selalu kayak terluka dan terlukanya tuh nggak terluka tok gitu loh, kayak terluka pakai banget 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 gitu. Jadi kadang aku tuh ya udahlah masih bersyukur dalam kondisi seperti ini, kadang dikasih sakit pun aku bersyukur, kayak tadi di rumah sakit tuh aku zikir terus gitu kan, zikir terus aku bawa tasbih kayak gitu, aku kadang sampai hampir merebes gitu loh. Ya mungkin hikmahnya sakit adalah aku selalu menyebut namanya, sujudku semakin lama, minta maafku kepada Allah semakin keras kayak gitu. Itu sih Mbak kalau aku kadang. Mhm. Itu makanya aku tadi nanya apa ya, kenapa kok jadi curhat sih? Nggak apa-apa Mbak, diskusinya Iya, udah kadang aku sampai mikir, berarti tadi sempet mikir belum aku diskusikan sama suamiku, baru tak empet aja, jadi pulang nggak ya weekend ini? Weekend ini sih kayaknya Sabtu Minggu gitu. Aku mikir, pulang nggak ya gitu, ada kepikiran kayak gitu. Secara anakku emang habis kena sanksi sebulan sih, kayak nggak boleh terima telepon, nggak boleh bawa telepon, pokoknya nggak tahu hukuman apa, pokoknya katanya sebulan lah gitu kena sanksi gitu. Ya gara-gara mhm. daring kemarin sih Mbak, daring terus
ya sempat lepas kontrol lah selama daring itu. Alhamdulillah udah masuk asrama tuh aku udah tenang. Cuman namanya ibu itu kan kadang feeling so strong ya. Seminggu ini kok pikiranku ke Ali terus sampai ngimpi-ngimpi. Terus aku WA mamahku, ada apa sih mah kok Ali gimana kabarnya, kok nggak ada kabar. Tak WA balasannya singkat, kalau nggak cuman dirit doang. Terus kok nggak bisa dihubungi kayak gitu. Terus kok aku gelisah ngimpi-ngimpi gitu kan. Terus mamahku ceritanya ke Mas Edi. Nah, aku bacanya nggak enak, aku jawab langsung ke HP-ku, terus baru mamahku bilang, sebenarnya Ali kena sanksi 1 bulan, tapi sebenarnya ini pengennya aku keep sendiri daripada jadi fitnah gini 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 gini. Terus nggak aku jawab Mbak, nggak aku respon, aku cuma tarik nafas, aku spasi, nggak aku respon. Intinya ya udah nggak usah banyak diperpanjang gini 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 kayak gitu. Ya udah aku terima sih. Aku tuh sekarang lagi belajar kayak menerima apapun. Ya namanya proses anak remaja, kalau ada nakal-nakalnya di sekolah ya it's okay gitu. Dan kayak aku tuh harus belajar menerima, aku ibunya, ya hanya aku yang bisa menerima dia tanpa syarat, mencintai dia tanpa syarat, yang bahkan baik buruknya itu ya itulah anakku gitu. Kalau ada sesuatu sama dia yang salah, bisa jadi itu memang salahku kayak gitu. Karena sebagai orang tuanya nggak bisa mendampingi dia 100% kayak gitu sih Mbak. Jadi kayak berusaha memaafkan diri sendiri, memaafkan anak, bahkan sekarang lagi belajar kayak memaafkan orang tua gitu kan. Orang tua misalkan aneh-aneh gitu kan, ya aku kayak berusaha memaafkan lah, meskipun dia namanya sakit hati itu nggak, meskipun memaafkan kan kadang nggak sekaligus bisa ngelupain gitu kan. Ya udah kayak belajar memaafkan siapapun gitu, kayak belajar belajar menerima, belajar acceptance, terus belajar positive thinking, husnuzon billah gitu ya, positive thinking sama Allah gitu. Terus kayak belajar fokus sih, fokus fokus mencintai diri tuh, kayak aku tuh kayak belajarnya ya ya udah aku upgrade diriku, eh, aku sehatkan diriku secara mental, secara fisik, demi masa depan, demi anak kayak gitu sih. Aku sih cuman itu. Jadi self love-ku ya rada-rada aneh ya. Self love-ku tuh kayak yang ya ya sudahlah. Kadang ada sih Mbak kayak tadi kan pengen menjadi baik, tapi karena kayak dendam gitu ya, misalkan dibilang bodoh, ya udah aku tunjukkan bahwa aku pinter gitu ya. Itu tuh terjadi loh sama aku gitu, bener-bener terjadi, kayak pernah gitu loh dari sejak SMA tuh kayak ya aku pengen lepas dari rumah ini, aku pengen tunjukkan bahwa aku bisa kerja, aku bisa ini bisa ini. Jadi kayak segala apapun yang terjadi sama aku tuh kayak hanya sebagai untuk membuktikan bahwa aku nggak seperti itu gitu. Bahkan sekarang pun kayak aku ingin dapat jabatan tuh kayak ya hanya ingin menunjukkan ke mereka kalau selama ini kalau ketemu kan kok belum jadi pejabat, kok ini tuh kayak aku ingin tunjukkan nih suatu saat aku jadi pejabat gitu loh, meskipun sekarang belum. Jadi kayaknya aku sekarang malah gencer gitu kan, gencer gimana caranya dapat jabatan hanya gara-gara kayak ingin menunjukkan ke semua orang bahwa aku bisa loh dapat jabatan, padahal belum tentu kalau aku dapat jabatan itu aku bahagia. Belum tentu juga, aku juga nggak tahu karena belum belum dapatkan gitu sih Mbak. Gimana, ada nasihatkah gitu buat aku? Makasih. Oke, thank you Mbak Dita untuk sharing ceritanya. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita tuh dibajak sama emosi yang belum finish di diri kita. Itu pertama. Yang kedua adalah Mbak Dita tuh masih menyalahkan dirinya Mbak Dita. Menyalahkan bahwa saya mungkin ini efek dari saya salah sehingga anak saya seperti ini gitu ya. Itu masih dalam fase menyalahkan diri. Padahal kan kita belajar untuk mengurangi menyalahkan diri gitu ya. Mbak Dita masih ada? Kayaknya nge-freeze kayaknya. Iya. Udah macet tadi macet Mbak. Yang ketiga adalah kita masih dalam mindset toxic. Tadi nomor 1 apa Mbak? Nomor 1. Nomor 1 adalah kita masih dibajak emosi yang unfinished business. Oh, dibajak emosi ya. Terus nomor 2-nya? Nomor 2-nya adalah kita terlalu banyak menyalahkan diri kita. Kayak Mbak Dita menyalahkan diri Mbak Dita karena atas perbuatan anaknya yang sampai dapat scores gitu ya. Terus menyalahkan diri karena udah saking capeknya gitu sehingga aku nggak perfect gitu dan segala macam kata-kata yang tadi. Yang ketiga adalah Mbak Dita tuh ada
ada toxic, masih punya pola pikir yang stigma, belief gitu ya tentang toxic di keluarga gitu. Jadi pasti harus diberesin sama gini Mbak Dita. Kita itu punya muatan unfinished business dari generasi sebelumnya. Berarti kan dari orang tuanya Mbak Dita. Orang tuanya Mbak Dita dapat dari orang tuanya sebelumnya. Dan ataupun juga dari kehidupan kita masa lalu Mbak Dita. Jadi itu sangat berpengaruh sama diri kita. Apakah kita bisa asertif ke orang? Kayaknya enggak deh. Kalau dilihat nih dari Mbak Dita, dari orang tuanya Mbak Dita gitu ya, dia bisa asertif nggak ngomong ke anaknya? Nggak bisa. Ya udah. Diajak Kalau nggak asertif susah. iya, gimana caranya bisa asertif kalau kayak gitu kitanya nggak bisa gitu loh. Jadi jangan dipaksakan untuk asertif gitu loh. Malah Makanya ayahku itu ini Mbak, ayahku itu silent treatment gitu loh sejak aku kecil sampai sekarang ke nah, aku terutama ya gitu. ayah udah silent treatment, ibu yang udah kayak gitu. Apakah kita bisa asertif? Ya nggak bisa kan udah ada database-nya. Iya. Iya, jangan dipaksa Mbak Dit kalau nggak bisa asertif atau ngomong yang baik gitu. Nggak bisa kalau emang kita tipikalnya ceplas-ceplos, ya udah ceplas-ceplosnya berarti sekarang kita kurangin yang menyakitkan diri gitu. Mungkin di awal kita tuh bilang, sorry ya, kalau saya nyakitin kamu dengan kata-kata saya ini saya akan ceplos-ceplos gini. Jadi tuh kayak ada permission dulu ke orang gitu loh, bahwa saya akan ceplos-ceplos dan mungkin menyakitkan dirinya gitu. Itu karena kita tuh tipikal yang nggak bisa baik, nggak bisa asertif ngomong gitu kan. Jadi ya udah, bukan ya udah itu maksudnya orang tuh harus terima kita apa adanya, enggak. Maksudnya kita aware gitu ya sama diri kita bahwa kita tuh nggak bisa nice, nggak bisa asertif, tapi kita bisa filter kata-kata yang ingin kita ucapkan. Bisa dong. Gitu. Di situ Mbak. Jadi saya nggak tahu treatment yang Mbak Dita jalan itu seperti apa gitu ya prosesnya Mbak Dita. Perlu sangat hati-hati lagi dalam kita melihat diri kita gitu. Jadi kalau orang bilang kan saya udah mengenal diri kita gitu, saya udah belajar terhadap diri saya gitu ya segala macam. Belum tentu kita 100% mengenali diri kita, belum tentu. Contohnya kayak saya kemarin tuh saya baru tahu bahwa kalau saya bilang tuh gimana saya mau ngasih nasihat Mita kalau Mita tuh masih kebajak emosinya. Tuh. Terus dia juga ngajarin gimana kamu bisa nice sama people kalau kamu tuh nggak dinaikin sama orang lain, sama orang tua kamu sendiri gitu. Gimana kita nggak agresif kalau kamu tuh sebenarnya dapat orang tua kamu tuh pasif agresif dan yang satu agresif. Gimana kamu bisa nggak agresif gitu loh? Nggak bisa karena database kamu gen kamu tuh udah seperti itu gitu loh. Bukan berarti kamu tidak bisa mengelola agresif kamu, tentu bisa dengan rajin-rajin latihan. Tapi latihannya itu mungkin Mbak Dita kebanyakan atau kekurangan atau ada yang kurang tepat dalam treatmentnya Mbak Dita, proses healingnya Mbak Dita. Itu harus dievaluasi juga metode terapinya, metode treatmentnya Mbak Dita jalani. Gitu. Karena gini, kalau niat kita adalah untuk balas dendam sampai kapanpun kita nggak akan pernah bahagia gitu. Kalaupun kita niatnya adalah untuk membahagiakan orang lain, kita nggak akan pernah bisa 100% membahagiakan orang lain. Walaupun cuma 1% tuh nggak bakalan bisa karena manusia itu akan selalu haus gitu Mbak Dit, kayak reward, stimulus dan reward gitu ya. Kasih A, minta A action, minta B action dan segala macam. Jadi kita perlu belajar bahwa saya nggak akan bisa memenuhi harapan atau ekspektasi orang lain. Saya belajar untuk ekspektasi ke diri saya sendiri aja deh gitu. Saya belajar untuk tetap di rules yang sehat, yang tepat, yang benar. Udah sayanya gitu, bukan ke orang lain. Kemudian pada akhirnya kita akan bersyukur Mbak Dit. Kita akan bersyukur pada orang-orang yang kok selalu dihadirkan sama orang-orang yang toksik, kok dihadirkan selalu sama orang-orang yang nggak beres dan segala macam. Karena itu akan ada fasenya sendiri.
akan naik terus levelnya. Mungkin ini efeknya itu adalah dari penyebab dari kehidupan kita sebelumnya. Jadi semuanya tuh di saat ini tuh kayak emang saat ini harus kamu melewati fase itu, gimana dong? Sama kayak orang yang saya pernah dengar gini, kok kamu udah jaga kesehatan kamu tapi kamu masih sakit-sakitan, penyakitan. Ada orang yang ngomong kayak gitu loh. Percuma aja kamu hidup sehat tapi kalau kamu sakit-sakitan. Ada, itu teman saya sendiri mengatakan itu kepada saya dan kepada orang yang fisiknya lemah gitu ya. Kalau saya telusuri lagi lebih dalam, sakit yang ada di saya itu, contohnya kayak kemarin tuh saya menyadari bibir saya tuh tiba-tiba ungu gitu ya. Ternyata bibir saya ungu ini karena saya banyak mengeluarkan kata-kata tidak baik yang menyakiti orang. Dan di fase itu saya lagi banyak terkontaminasi sama orang-orang yang batuk flu, yang pikiran saya takutnya itu adalah COVID gitu ya. Makanya saya kemarin tes COVID PCR langsung nggak antigen lagi, hasilnya negatif gitu. Tapi setelah itu saya belajar bahwa apa sih, kenapa mulut saya ungu? Oh, ternyata saya ada kata-kata menyakiti ke orang lain. Siapa? Apa bentuknya? Kemudian kok saya sakit ya di bagian tangan gitu ya. Kok tangan saya tuh kebas, kaku atau ngilu gitu ya. Apa sih muatan cerita di dalam memori tersebut gitu ya. Oh, ternyata saya pernah beli. Oh, ternyata saya pernah menampar orang. Oh, ternyata saya pernah merusak barang orang. Jadi sebenarnya sakit yang hadir pada diri kita itu sebenarnya tuh mereminder kita untuk melakukan refleksi. Coba Mbak Dita cek lagi gini ya, Mbak Dita boleh list banget nih, punya penyakit apa sih Mbak Dita gitu. Kalau orang yang suka sakit di di leher gitu ya, itu karena dia nyimpen beban. Bukan bebannya sendiri, tapi beban orang lain dia ikutin gitu ya. Orang vertigo tuh biasanya kalau nggak orang yang overthinking itu selain vertigo juga GERD gitu ya. Nah, itu dicek lagi overthinkingnya tuh apa gitu. Apakah muatan overthinking itu karena kecemasan, muatan overthinking ini tuh karena kemarahan gitu ya, dicek lagi. Jadi ke profesional itu ketika dalam kondisi kita nyaman, kita tuh lupa untuk ngecek lagi diri kita, Mbak Dit. Biasanya kayak gitu. Ketika kita udah baik-baik aja fasenya, kita lupa untuk tetap latihan, konsisten latihan mengenali diri, itu tuh lupa. Gitu, Iya, Mbak. ini tak catat kok apa yang Mbak Mita sampaikan, aku catat. Oke, makasih ya Mbak Mita. Sama-sama, Makasih Mbak banget. Dita. Oke, terima kasih banyak Mbak Dita atas pertanyaannya. Ini kita jadi belajar lagi juga nih. Aku juga terima kasih Mbak Dita udah sharing gitu. Mbak Mita, masih ada yang mau di ini lagi nggak? Apa kita mau latihan breathing atau mau langsung closing atau gimana? Ini yang tinggal kita doang ya. Kalau tinggal kita doang, rasanya nggak perlu belajar dari yang tadi saya kasih treatmentnya ke Mbak Dita aja gitu ya. Itu juga jadi evaluasi gitu. Sebenarnya kalau lagi rame tuh saya pengen ngajakin momen kembali ke diri, kembali ke rumah gitu ya. Namun karena cuman kita aja, ya udah ya, nanti ini saya simpen untuk di sesi LYS yang ketemu offline aja deh kalau gitu. Oke, kalau gitu Yang nggak apa-apa Mbak, orang kita aja. kalau gitu ada pesan-pesan mungkin dari Mbak Mita sebagai penutup nih gitu. Biar kita bisa melewati masalah dan bertumbuh dari masalah itu. Silakan Mbak Mita. Masalah itu pasti ada sampai sepanjang kita hidup gitu ya. Namun tadi saya kan udah ngasih step-stepnya ya, step-stepnya tuh benar-benar dipelajari banget gitu. Dan ketika kita lagi momennya baik-baik aja tuh, di situ fase yang kritis. Jadi kita perlu latihan terus konsisten. Sama belajar mengenali strategi penyelesaian masalah kita itu seperti apa, gitu. Dan jangan berharap
orang lain tuh akan ngerti kita, itu pasti gitu ya. Dan ketika kita udah dalam fase kesadaran penuh, jadi tuh sebenarnya kalau ada masalah tuh ada fase-fasenya ya, ada tingkatan fase-fasenya. Pertama tuh kayak fasenya berduka lah. Kalau kita dalam melewati masalah tuh fasenya berduka. Jadi ada 5 tahapan. Ketika kita pada tahap tahu, itu baru tahap awal. Ketika kita tahap sadar, itu tahap kedua. Ketika kita berproses, itu tahapan ketiga, gitu ya. Tahapan ketiga yang dimana kita tuh akan kesandung, kita tuh akan kejedot, kita tuh akan nabrak, dan segala macam. Jadi nggak apa-apa, gitu. Saya pun yang kemarin ketika setelah selesai diskusi sama psikolog saya bahwa oh iya ya, emosi saya lagi emosi ini membajak diri saya, makanya berefek kemana-mana. Akhirnya balik lagi belajar mengenali emosi. Jeleknya adalah kalau sesama psikolog gitu, terapi gitu ya, kayak dokter deh ketika dibilang saya anak mahasiswa kedokteran, udah langsung dikasih PR, cari tahu sendiri, cari jurnal sendiri. Nah sama, treatmentnya ke saya juga kayak gitu ya. Jadi psikolog saya ini ngasih bahan gitu, udah kamu cari sendiri, belajar sendiri gitu. Jadi sama, jeleknya itu adalah ketika sesama profesi tahu latar belakang udah cari sendiri, baca sendiri, proses sendiri gitu ya. Nah, jadi makanya saya tuh banyak ke profesional yang tidak mengenali diri saya sebagai psikolog. Itu saya senang banget. Jadi kayak saya belajar menjadi manusia yang sama seperti orang pada umumnya gitu. Dan ketika kita udah punya bekal dalam penyelesaian masalah, kita tuh harus tetap mengupgrade diri kita, mengupgrade metode penyelesaian masalah, karena bisa efektif, bisa nggak efektif gitu. Dan ketika pun kita pada akhirnya jatuh ke lubang yang tidak sehat gitu ya, nggak perlu menyalahkan diri, karena itulah fasenya diri kita gitu. Waktu saya sebagai psikolog pun kemarin saya pernah di 2020 pun juga pernah, saya tahu sih nggak boleh lari ke alkohol, nggak boleh lari ke sini, tapi saya lari gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu, cuman efeknya adalah saya ada punya masalah sama liver gitu, gara-gara saya adiksi alkohol. Dan efeknya, dan saya tahu penyebabnya, akhirnya saya merubah perilaku saya, bukan supaya saya tidak sakitnya makin parah, bukan, tapi lebih kepada saya udah capek menyakiti diri saya. Makanya ya udah deh, saya pengen merawat saat ini, mumpung lagi bisa dirawat gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar gitu. Oke, terima kasih banyak untuk closing-nya, Mbak Mita. Luar biasa. Kita benar-benar belajar banyak malam ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi buat yang udah hadir di sesi sharing kita malam hari ini. Semoga teman-teman semua, Mbak Mita, sehat selalu. Dan semoga kita jadi orang yang bisa melewati masalah dan bisa mengambil hikmah di baliknya. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. Mbak Makasih Dita. Mbak Mita.